Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alik Abidin dengan NPM 235001058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah nutrisi tanaman dengan topik mekanisme pergerakan unsur hara. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya sudah sedikitnya untuk mencari tahu terkait bagaimana mekanisme pergerakan dari unsur hara ini. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu pergerakan unsur hara? Atau apa sih pergerakan unsur hara itu? Nah, pergerakan unsur hara adalah proses perpindahan nutrisi dari dalam tanah menuju akar tanaman untuk diserap. Nah, seperti apa yang memang dibutuhkan oleh tanaman ataupun apa yang seharusnya menjadi suatu perpindahan dari titik satu ke titik berikutnya yang dalam artian di sini akar yang menjadi tujuannya untuk diserap oleh tanaman. Nah, lanjut. Nah, ada apa aja sih dari mekanisme pergerakan unsur hara ini? Nah, mekanisme pergerakan unsur hara ini seminimalnya ataupun secara garis besar dibagi tiga. Yang pertama itu ada aliran massa, yang kedua itu ada difusi, terus yang ketiga itu ada intersepsi akar. Nah, untuk yang lebih jelasnya, kita akan bedah di slide selanjutnya terkait ketiga dari mekanisme pergerakan unsur hara ini. Nah, yang pertama ada aliran massa. Secara definisi, aliran massa adalah pergerakan unsur hara yang terlarut dalam air menuju akar sebagai akibat langsung dari penyerapan air oleh tanaman. Nah, secara garis besar, aliran massa ini adalah air diserap oleh akar untuk menggantikan air yang hilang melalui daun. Saat air bergerak melalui ruang pori tanah menuju akar, unsur hara yang terlarut di dalamnya ikut terbawa. Nah, apa sih yang menjadi pendorong utama dari aliran massa ini? Pendorong utama dari aliran massa ini adalah laju transpirasi tanaman. Kita analogikan dengan mudah, contohnya adalah seperti orang yang naik perahu di sungai. Nah, air ini sebagai pelarutnya, mengalir dan membawa penumpang dalam artian yaitu ion hara menuju permukaan akar. Permukaan akar ini merupakan tujuan dari apa? Dari tadi ion yang ingin eh, menuju kepada tujuannya yaitu tanaman akar dan air ini sebagai pelarutnya yang memudahkan untuk tadi perahu untuk bisa sampai kepada tujuannya. Nah, aliran massa ini secara singkat dianalogikan seperti itu. Terus yang kedua adalah difusi. Difusi adalah pergerakan ion unsur hara dalam larutan tanah dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Ketika akar menyerap hara, konsentrasi hara di permukaan menjadi rendah. Hal ini menciptakan perbedaan konsentrasi dengan larutan tanah di sekitarnya. Ion hara kemudian bergerak secara acak untuk menyeimbangkan perbedaan ini. Nah, apa sih yang menjadi faktor pembatas dari difusi ini? Difusi ini sangat sensitif terhadap kadar air tanah. Yang terlalu kering menghambat pergerakan difusi karena ion hara harus berenang melalui lapisan air yang tipis. Jadi secara singkat, dari pergerakan ion unsur hara dalam larutan tanah dari yang konsentrasi tinggi menuju ke rendah. Nah, difusi ini secara singkat digambarkan seperti itu. Terus yang terakhir adalah intersepsi akar. Intersepsi akar adalah proses ketika akar tanaman tumbuh secara fisik dan langsung bersentuhan atau berinteraksi dengan unsur hara yang ada di larutan tanah atau yang terikat pada permukaan vertikal tanah. Nah, secara garis besar, pergerakan hara terjadi karena pertumbuhan akar itu sendiri, bukan karena aliran air atau gradien konsentrasi. Akar menjelajahi volume tanah baru dan langsung menyerap hara yang dilumpuhkan dalam jalurnya. Jadi, secara garis besar adalah eh, si akar tanaman ini sendiri yang mencari unsur hara itu sendiri secara fisik atau secara bersentuhan langsung dengan
usaha itu sendiri. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk dicerna ataupun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi maupun halayak banyak. Semoga segala kesalahan saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.